Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ari. Kali ini saya berada di Gumpang Kartosuro, di depan sebuah bangunan kos eksklusif 2 lantai. Bangunan tersebut merupakan proyek kami yang sudah selesai kami kerjakan. Luas bangunannya kurang lebih sekitar 200 meter persegi, dibangun di atas tanah seluas 130 meter persegi dengan lebar depan 13 meter, ke belakangnya 10 meter. Jumlah kamarnya ada 10 kamar, lantai 1 ada 4 kamar dan lantai 2-nya ada 6 kamar. Masing-masing kamar ada kamar mandi dalamnya. Teman-teman, sore ini nanti saya akan ajak teman-teman semua untuk review bangunan kita seperti apa. Yuk langsung saja kita lihat masuk ke dalam. Kali ini nanti saya akan mereview fasad depannya dulu teman-teman. Jadi fasad depannya ini saya menggunakan konsep minimalis modern yang saya kombinasikan dengan Skandinavia. Nah, di atas itu saya menggunakan konsep Skandinavia, yaitu terletak pada atapnya bentuk segitiga simetris. Terus kemudian ornamen dindingnya kita menggunakan batu alam sama permainan raffle yang warna putih itu teman-teman. Terus kemudian yang bagian sini ada tali airnya, ornamen tali air warna abu-abu. Pagarnya saya menggunakan pasangan bata yang kita tutup plester aci, kita kombinasi dengan roster. Ini juga ada sedikit ornamen batu alam untuk menguatkan point of interestnya. Terus pagarnya ini teman-teman, kita menggunakan besi ulo sliding atau geser. Ornamen vertikal besi dengan ornamen lurus yang kita mozaik sehingga pagarnya tidak terkesan monoton, lebih eksklusif untuk menunjukkan kalau bangunan ini kos eksklusif. Ya teman-teman, ini saya berada di ruang garasinya teman-teman. Lantainya ini saya menggunakan keramik 40-40 warna abu tua, motifnya kasar, jadi teksturnya kasar. Saya kombinasi dengan warna putih, motif batu kasar juga supaya tidak licin. Terus di bagian sini teman-teman, supaya tidak kelihatan monoton, saya menggunakan kamprot dan tali air kombinasi dengan roster supaya lebih matching dan ada benang merahnya dengan fasad depannya tadi sehingga satu konsep. Kemudian untuk plafonnya ini saya menggunakan gipsum putih kombinasi dengan motif kayu, lampu downlight. Terus bagian atap garasi teman-teman, kenapa ini tidak saya fullkan sampai ke depan, kita ada sisakan space ruang terbuka namun kita kanopi dengan menggunakan solar taf bening supaya area parkirnya ini tidak gelap. Ya teman-teman, ini saya berada di teras depan bangunan kos ini. Kita masuk ke dalam saja yuk. Nah ini teman-teman ruang tamu, ukurannya kurang lebih 3x3 meter. Lantai kita menggunakan granit 60x60, dinding kita aci warna cat krem. Kemudian plafonnya sendiri itu kita menggunakan gipsum warna putih kombinasi dengan motif kayu, dan sudah kita desain drop ceiling atau plafon dengan ada lampunya juga warna warm red. Di sebelah sini ada ruang dapur teman-teman, jadi ini memang kita sediakan untuk kebutuhan anak kos lah. Mejanya kita menggunakan granit, dindingnya pun kita juga menggunakan granit. Nah di bagian sisi sini ada roster. Nah ini supaya udara atau asap atau gas pas kita masak itu tidak terjebak di ruangan ini, jadi bisa keluar. Jadi untuk sirkulasi gas atau udara atau asap pada saat masak. Ya teman-teman, ini saya berada di dalam kos. Tepatnya saya berada di lorong kos. Lorongnya ini berfungsi sebagai akses sirkulasi jalan anak-anak kos. Jadi untuk sirkulasi jalan ketika mau ke kamar masing-masing. Di ujung sana ada roster.
Jadi saya pasang roster untuk sirkulasi udara sehingga terjadi cross ventilation atau ventilasi silang udara antara udara kotor dalam kos dengan udara bersih. Kemudian di ujung sini teman-teman ada kamar mandi luar yang kita siapkan untuk tamu anak-anak kos gitu. Ya teman-teman, kita masuk ke dalam kamarnya. Teman-teman, ini salah satu kamar di dalam kos itu sendiri. Lantai kita menggunakan granit 60-60, dinding kita menggunakan warna krem, terus plafon kita menggunakan warna putih supaya lebih terang dan tidak terlalu gelap. Kemudian teman-teman, di sisi sebelah sana ada kamar mandi dalamnya. Yuk kita masuk ke dalam. Ini teman-teman, jadi kamar mandi dalamnya itu sudah kita sediakan kloset duduk, kemudian ada shower kran, ada hand shower, ada krannya, kemudian udah ada jet shower. Dinding menggunakan keramik ukuran 20x40, lantai menggunakan keramik 40x40, motif putih kombinasi dengan grey. Ya teman-teman, ini saya berada di ruang tangganya. Nah, untuk tangganya ini sendiri kita menggunakan konsep industrial, jadi bahan materialnya kita ekspos. Kalau ini kita menggunakan rangka besi yang kita ekspos, kita kombinasikan dengan bahan material kayu. Contohnya ini teman-teman. Nah, ini untuk rangka utamanya kita menggunakan besi WF20, kemudian kita kombinasi dengan rangka hulu 2x4. Kemudian pada bagian tapaan tangga atau bagian pijakan kakinya ini kita menggunakan kayu jati tebal 2 cm. Nah, ini kayu jati tebal 2 cm kita finishing dengan menggunakan melamin kayu. Di bagian railingnya kita menggunakan besi hulu 2x4, kita kombinasi dengan besi expanded. Jadi kita ekspos rangka besinya. Teman-teman, kita lanjut naik ke atas yuk. Nanti ada ruang apa aja kita review juga. Yuk. Teman-teman, ini saya berada di ruang balkon. Jadi setelah dari lantai 1 naik ke lantai 2 ketemu dengan ruang balkon. Ruang balkon di sini berfungsi sebagai open space atau ruang terbuka sekaligus sebagai tempat kumpul dari anak-anak kos yang berada di lantai 2. Untuk atapnya kita menggunakan solar tuf bening. Sedangkan untuk dinding keliling balkonnya kita menggunakan railing besi. Lantainya kita menggunakan granit 60-60 motif kayu tekstur kasar supaya tidak licin. Lorong lantai 2. Saya berada di lorong lantai 2 seperti yang tadi saya jelaskan. Di lantai 1 ada lorong, kemudian di lantai 2 pun juga ada lorong. Sebelah kiri kanan ada kamar, kemudian di ujung sana itu ada pantry teman-teman. Kalau lantai 1 tadi ada dapur, kalau lantai 2 kita sediakan pantry di ujung sana untuk kebutuhan anak-anak kos juga. Menggunakan granit 60x60 dan dindingnya juga granit 30x30 motif kotak-kotak mozaik. Teman-teman, kalau ini tadi ruang pantry atau ruang zona servis, sebelahnya atau sebagian luarnya kita juga ada ruang servis. Ruang servisnya apa? Yaitu ruang cuci dan jemuran. Yuk kita lihat ke luarnya. Ukurannya kurang lebih sekitar 2 meter kali 3 meter, jadi cukuplah untuk kebutuhan cuci dan jemur. Lantai sudah kita finishing dengan granit, kemudian atapnya kita menggunakan solar tuf bening rangka besi hulu. Kenapa kita pakai warna bening? Supaya cahaya matahari tetap masuk, namun cucian atau jemurannya tidak terkena air hujan. Di sebelah depan saya ini ada kisi-kisi. Kisi-kisinya di sini itu untuk sirkulasi udara. Jadi cucian lebih cepat kering karena ada sirkulasi udara masuk juga. Teman-teman, kita masuk ke salah
satu kamar lagi yang ada di lantai 2. Nah, untuk lantai 2 kamarnya sama seperti yang ada di lantai 1. Ada kamar mandi dalamnya juga di sebelah sana. Kemudian di sini juga ada jendela untuk ventilasi dan sirkulasi udara. Ini teman-teman ujung lorongnya, dimana tadi kita sudah masuk melalui sini, masuk ke lantai 2. Untuk pintunya kita menggunakan aluminium, isinya kaca, supaya cahaya matahari masih bisa masuk menjangkau lorong, sehingga lorong kita tidak gelap. Nah, itu tadi teman-teman hasil review singkat mengenai project kos eksklusif 2 lantai yang sudah selesai kami kerjakan. Gimana teman-teman, hasilnya pasti bagus kan? Nah, bagi teman-teman yang mau menggunakan jasa kami, baik itu konsultasi, desain atau perencanaan, kemudian pelaksanaan atau pembangunan, bisa menghubungi ke kontak yang tertera di bawah ini melalui Instagram ataupun WhatsApp yang tertera di bawah ini. Sekian teman-teman, semoga video review mengenai project kos kami tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sukses, sekian, selamat sore, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.